Tidak mudah menyembuhkan setiap rasa sakit, apalagi saat sakit itu datang bersamaan dengan trauma yang tak terlihat tapi terasa. Luka tidak hanya soal air mata yang jatuh, tapi tentang bagaimana kamu menjalani hari-hari dengan beban yang tak semua orang tahu. Trauma itu seperti hantu, tak kasat mata, tapi membuat kamu takut untuk percaya, ragu untuk melangkah, dan enggan membuka hati. Kamu belajar berjalan lagi, tapi langkah kamu gemetar, karena kamu tahu jatuh itu sakit, dan kamu belum benar-benar pulih. Ada malam-malam yang kamu lewati dengan dada sesak. Ada pagi-pagi yang terasa gelap, meski matahari sudah tinggi. Kamu bertanya-tanya, kapan aku benar-benar sembuh? Tapi bahkan kamu sendiri tak yakin apakah luka itu masih berdarah atau sudah jadi bekas. Penyembuhan bukan tentang cepat-cepat melupakan, tapi tentang pelan-pelan menerima bahwa ada hal yang memang tak bisa diubah. Kamu melewati fase menyangkal, marah, sedih, lalu mencoba ikhlas. Tapi kadang kamu kembali ke fase yang sama, seperti lingkaran. Dan itu tidak salah. Tidak ada penyembuhan yang lurus. Semuanya berputar, maju mundur, naik turun, dan kadang macet. Tuhan tidak pernah terburu-buru. Dia menyembuhkan kamu lewat waktu, lewat kejadian kecil, lewat orang-orang yang datang perlahan. Kamu mungkin pernah kecewa karena harapan kamu tak sesuai, tapi sekarang kamu tahu itu bukan karena Tuhan menolak, tapi karena Dia tahu mana yang lebih layak untuk kamu. Rencananya tidak selalu datang dengan kembang dan pelukan. Kadang datang lewat kehilangan, patah hati, bahkan kesendirian. Dulu kamu ingin Dia tetap bersama kamu, sekarang kamu bersyukur Dia pergi, karena ternyata kamu jauh lebih tenang tanpanya. Kamu sadar, yang dulu kamu sebut cinta sebenarnya cuma ketakutan untuk ditinggalkan. Kamu sadar, yang dulu kamu kejar-kejar sekarang tak lagi penting, karena kedamaian ternyata jauh lebih berharga. Sakit hati kamu yang dulu jadi pelajaran trauma yang kamu bawa, perlahan jadi kekuatan. Kamu jadi lebih hati-hati bukan karena trauma, tapi karena kamu tahu nilai kamu dan tak mau asal memberi hati lagi. Kamu tidak lagi marah pada masa lalu, karena kamu tahu kalau semua tak terjadi, kamu tak akan jadi sekuat sekarang. Rencana Tuhan memang aneh, tapi selalu pas, tak cepat, tak lambat, tapi sesuai. Dia memberikan kamu terluka bukan karena Dia kejam, tapi karena Dia ingin kamu belajar bahwa kamu bisa bangkit, walau sendiri. Kadang kita baru menyadari betapa berharganya proses setelah melewatinya dengan air mata dan doa yang tak henti-henti. Kita baru bisa bilang, ternyata ini lebih baik. Setelah dulu sempat berkata, mengapa ini terjadi padaku? Dan pada akhirnya, kamu tidak akan benar-benar sembuh karena waktu, tapi karena penerimaan kamu sendiri. Kamu mulai memilih tenang daripada baper, memilih pergi daripada memohon, memilih damai daripada drama. Kamu mulai mencintai diri kamu sendiri, bukan karena kamu sudah sembuh, tapi karena kamu pantas diberi ruang dan dimengerti. Tidak semua orang bisa kamu jelaskan proses ini, tapi kamu tahu kamu sedang melangkah ke arah yang lebih baik. Hari ini kamu mungkin merasa sendirian, tapi kelak kamu akan berterima kasih pada diri kamu yang terus bertahan. Kamu akan sadar, Tuhan tidak pernah tinggalkan kamu. Dia hanya ingin kamu kuat dulu, sebelum diberikan yang lebih indah. Luka akan sembuh, trauma akan memudar, dan kamu akan jadi orang baru, bukan tanpa bekas, tapi lebih utuh. Dan saat itu terjadi, kamu akan tersenyum dan berkata, rencana Tuhan memang jauh lebih baik dari apapun yang pernah aku inginkan.